Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air mengalir di sungai-sungai Jakarta yang tenang di pagi hari, sampai hari itu datang dan menghancurkan segalanya. Aku adalah satu-satunya pria di antara puluhan wanita yang tertawa riang di bridal shower itu. Dan saat aku menyelinap ke dapur untuk menghindari keramaian, aku melihatnya, pacar rahasia calon pengantin wanita, berpelukan mesra dengan pria lain. Namaku Ardi, 28 tahun, tinggal di Jakarta Selatan, seorang desainer grafis yang sudah terbiasa menyembunyikan diri di balik senyuman sopan. Aku gay, tapi di lingkungan seperti ini, aku lebih memilih diam. Undangan bridal shower dari Rina, sahabat kuliahku yang akan menikah minggu depan, datang seperti kejutan. Kamu harus datang, Ardi. Kamu kan saudara terbaikku, katanya di telepon, suaranya penuh semangat. Aku tahu Rina tidak tahu rahasiaku. Dia menganggapku sebagai teman dekat yang selalu mendengar curhatannya tentang tunangannya, Rea. Pesta itu diadakan di rumah mewah orang tua Rina di kawasan elite Pondok Indah. Rumah bergaya modern tropis, dengan taman hijau dan kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Dekorasi bridal shower-nya sempurna, balon pink dan putih menggantung di langit-langit, meja penuh kue-kue cantik, dan musik pop Indonesia mengalun pelan. Semua tamu adalah wanita, teman sekolah, kuliah, dan keluarga Rina. Mereka mengenakan dress lowi, tertawa sambil bermain game seperti tebak-tebakan tentang kehidupan pernikahan. Aku merasa seperti alien. Satu-satunya pria di sana, selain pelayan yang sibuk lalu lalang. Ardi, kamu kok sendirian di sini? Gak bawa pasangan, tanya salah satu teman Rina, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum kaku. Belum ketemu yang pas, jawabku, sambil menyesap minuman mocktail yang manis. Dalam hati, aku berpikir, bagaimana jika aku bilang bahwa yang aku cari adalah pria seperti Rea, tinggi, berwibawa, dengan senyum yang membuat hati berdegup. Rina sendiri bersinar hari itu. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, rambut panjangnya digelung indah. Dia bercerita tentang Rea, tunangannya yang katanya sempurna, pengusaha sukses, penyayang, dan setia. Rea lagi di luar kota buat bisnis, makanya nggak bisa datang, kata Rina sambil memamerkan cincin tunangan berlian. Semua wanita berdecak kagum. Aku ikut tersenyum, tapi ada rasa aneh di dada. Aku pernah bertemu Rea sekali, di acara ulang tahun Rina tahun lalu. Tatapannya saat itu, entah kenapa, membuatku gelisah. Keramaian semakin ramai. Mereka mulai bermain game Truth or Dare khusus bridal shower, pertanyaan tentang mimpi pernikahan, atau dare lucu seperti menirukan proposal romantis. Aku merasa sesak. Udara ruangan penuh parum manis dan tawa tinggi. Aku ke dapur sebentar, ambil minum lagi, kataku pada Rina, yang sedang sibuk beroto dengan bridesmaid-nya. Dapur rumah itu luas, dengan countertop marmer putih dan jendela besar menghadap taman. Aku bernapas lega saat pintu tertutup di belakangku. Hening sejenak, hanya suara samar tawa dari ruang tamu. Aku membuka kulkas, mencari air dingin. Tapi saat aku berbalik, aku membekuk. Di sudut dapur, dekat pintu belakang yang mengarah ke garasi, ada dua sosok. Yang satu adalah Rea. Tunggu, Rea. Dia seharusnya di luar kota. Tapi ya, itu dia, dengan kemeja lengan digulung yang sama seperti oto-oto yang pernah Rina tunjukkan. Dan dipelukannya seorang pria lain. Pria itu lebih muda, mungkin seumurku, dengan wajah tampan dan rambut hitam acak-acakan. Mereka berciuman. Bukan ciuman pipi sopan, tapi mesra, penuh gairah. Tangan Rea memeluk pinggang pria itu erat. Jantungku berdegup kencang. Aku mundur selangkah, tapi kaki menginjak gelas yang jatuh dari meja. Bunyinya pecah. Mereka berpisah cepat. Rea menoleh, matanya melebar saat melihatku. Ardi, bisiknya, suaranya gemetar. Pria di sampingnya, namanya nanti ku tahu dia, terlihat panik, tapi ada kilatan marah di matanya.
Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulutku terkunci. Rea mendekat, tangannya terangkat seolah ingin menenangkan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya pelan, tapi suaranya bergetar. Dio menyeringai sinis. Oh, tentu saja seperti yang dia pikirkan. Kamu lagi-lagi bohong, Aku mundur lagi. Rina. Dia di luar sana bahagia banget cerita tentang kamu. Suaraku pecah. Rea menggeleng. Jangan bilang apa-apa ke dia. Tolong Ardi. Ini rumit. Dio tertawa kecil. Rumit? Kamu yang buat rumit. Kamu yang mau nikah sama cewek itu besok, tapi malam ini peluk aku. Aku lari dari dapur itu kembali ke keramaian. Tawa wanita-wanita itu terdengar seperti ejekan sekarang. Rina menyambutku dengan hug hangat. Kamu lama banget. Ayo oto bareng. Aku tersenyum paksa, tapi dalam hati badai berputar. Rahasia itu membakar dadaku. Aku satu-satunya yang tahu. Dan entah kenapa, tatapan Dio saat itu, campuran marah dan sedih, membuatku tidak bisa melupakannya. Malam itu berlalu dengan permainan dan hadiah. Aku pulang dengan mobil, jalanan Jakarta malam yang macet terasa lebih panjang. Di apartemen kecilku di Tebet, aku duduk di balkon, memandang lampu kota. Aku gay, tapi aku selalu sendirian. Tidak pernah berani terbuka. Dan sekarang aku terjebak di tengah rahasia orang lain. Rea yang katanya sempurna untuk Rina, ternyata sama seperti aku. Tapi dia memilih bohong. Memilih menyakiti. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, ini Dio. Kita perlu bicara. Jangan hancurkan hidup Rea. Dan mungkin hidupku juga. Aku menatap layar itu lama. Apa yang harus kulakukan? Pesan dari Dio itu membuatku tidak tidur semalaman. Aku membayangkan wajahnya, tajam, dengan mata yang dalam seperti danau di pagi kabut. Pagi berikutnya, aku balas, kita ketemu di mana? Dia jawab cepat, kopi shop di Kemang jam 10. Yang tenang. Aku datang lebih awal, duduk di sudut dengan latte panas. Jakarta pagi itu hujan gerimis, jalanan basah mencerminkan gedung-gedung tinggi. Dio datang tepat waktu, mengenakan jaket hitam sederhana, rambutnya masih basah seperti baru mandi. Dia duduk di depanku, memesan espresso hitam. Terima kasih sudah datang, katanya pelan, suaranya dalam, beraksen Jakarta asli. Aku langsung ke pokok. Kamu pacarnya Rea. Rahasianya. Dio menghela napas panjang, memandang keluar jendela. Ya. Sudah 2 tahun. Kami ketemu di gym saat Rea lagi stres bisnis. Awalnya cuma teman, tapi... Ya, begitu. Matanya kembali ke aku. Kamu gay juga, kan? Aku lihat dari tatapanmu kemarin. Aku tersentak. Bagaimana kamu tahu? Dio tersenyum tipis, pertama kalinya. Pengalaman. Aku juga sama. Hidup di Jakarta ini, kita belajar baca orang. Dia cerita lebih lanjut. Dio, 27 tahun, bekerja sebagai autogray relance. Dia tinggal di apartemen kecil di Scib, dekat kantor Rea. Hubungan mereka penuh rahasia, pertemuan malam, liburan pura-pura bisnis. Rea bilang dia cinta aku, tapi dia takut. Keluarganya konserati, bisnisnya butuh image sempurna. Makanya dia setuju nikah sama Rina. Hati aku sakit mendengarnya. Rina sahabatku. Dia nggak pantas dibohongi. Dio mengangguk. Aku tahu. Aku sering bilang ke Rea buat batalkan pernikahan. Tapi dia bilang, nanti setelah nikah, kita bisa terus bareng diam-diam. Aku capek, Ardi. Capek jadi bayangan. Kami bicara lama. Dio cerita tentang mimpi-mimpinya, ingin punya studio oto sendiri, trailing ke Bali bareng orang yang dicinta tanpa sembunyi.
Aku cerita tentang kesepianku, bagaimana aku selalu pura-pura suka cewek di depan teman. Aku nggak pernah punya pacar serius, kataku. Dia memandangku lama. Kamu baik, Ardi. Terlalu baik buat simpan rahasia ini sendirian. Pertemuan itu berakhir dengan janji diam, tapi sejak itu kami sering chat. Dia kirim oto-oto karyanya, pemandangan Jakarta malam, potret orang-orang jalanan. Aku balas dengan desain Grayscoop. Lambat laun obrolan kami jadi pribadi. Dia tanya tentang masa kecilku di Bandung, aku tanya tentang keluarganya di Makassar. 1 minggu kemudian, bridal shower kedua yang lebih kecil, hanya inner circlerina. Aku datang lagi, kali ini dengan hati berat. Rea ada di sana, berpura-pura baru pulang dari bisnis. Dia peluk Rina mesra, tapi tatapannya menghindar dariku. Dia tidak datang, tentu saja. Malam itu, setelah pesta, aku dapat pesan dari Dio. Rea bilang dia mau ketemu aku malam ini. Bilang ini terakhir sebelum nikah. Aku balas, jangan pergi. Dia cuma mau pakai kamu lagi. Tapi Dio pergi. Besoknya, dia chat, kami berantem hebat. Dia nangis, bilang dia cinta aku tapi nggak bisa tinggalkan Rina. Aku marah. Aku telepon Dio. Kamu pantas lebih baik, kataku. Suara Dio pelan. Mungkin. Tapi cinta itu nggak selalu logis, Ardi. Kami bicara sampai larut. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang mengerti aku sepenuhnya. Hari pernikahan semakin dekat. Rina semakin bahagia, sibuk eating gaun, undangan, segalanya. Aku jadi salah satu koordinator, membantu dekor. Rea sering datang ke rumah Rina, selalu sopan, tapi aku lihat matanya kosong. Suatu sore saat aku sendirian di ruang tamu rumah Rina, Rea mendekat. Ardi, kita perlu bicara. Dia tarik aku ke taman belakang. Tolong jangan bilang apa-apa ke Rina. Aku lagi bingung. Aku menatapnya tajam. Bingung. Kamu sudah 2 tahun bohongi dia. Dan Dio. Rea menunduk. Dio. Dia spesial. Tapi aku nggak bisa hidup terbuka seperti itu. Di Indonesia ini, Ardi. Keluargaku, bisnisanku. Aku tertawa pahit. Jadi kamu pilih sembunyi selamanya. Sakiti semua orang. Rea memegang bahuku. Kamu mengerti kan? Kamu juga sama. Aku lepaskan tangannya. Nggak. Aku nggak mau sakiti orang yang aku cinta. Malam itu aku ketemu Dio lagi. Kali ini di taman kecil dekat rumahku. Hujan rintik-rintik. Kami duduk di bangku payung bersama. Aku mau putus sama Rea, kata Dio tiba-tiba. Matanya basah. Aku capek. Aku peluk dia pertama kalinya. Tubuhnya hangat, gemetar. Kamu kuat, Dio, bisikku. Sejak itu kami semakin dekat. Dio ajak aku ke studio otonya, tunjukin karya-karyanya. Aku ajak dia ke Kai Auritku. Kami bicara tentang segalanya, takut keluarga tahu, mimpi punya hubungan normal, tapi juga harapan kecil bahwa suatu hari masyarakat berubah. Tapi rahasia itu masih menggantung. Pernikahan Rina tinggal 3 hari. Hari-hari menjelang pernikahan Rina terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Aku membantu segalanya, dekor NW di hotel mewah di Senayan, bunga-bunga impor, bahkan playlist musik. Rina bahagia sekali, mata berbinar tiap cerita tentang masa depan dengan Rea. Ardi, kamu harus jadi bestmanku ya. Kamu kan seperti saudara, katanya sambil peluk aku. Aku tersenyum, tapi dada sesak. Dio dan aku semakin sering bertemu. Hubungan kami berkembang pelan, seperti bunga yang mekar di musim hujan Jakarta. Kami jalan di mal-mal, pura-pura teman biasa, tapi tangan kami sembunyi-sembunyi bergandeng di bioskop gelap. Dio oto aku diam-diam, bilang aku inspirasinya. Suatu malam, Dio ajak aku ke apartemennya.
Aku mau tunjukin sesuatu, katanya. Apartemen kecil tapi artistik, dinding penuh oto hitam putih. Dia buka album lama. Ini oto-oto aku sama Rea dulu. Hati aku sakit lihat mereka bahagia. Tapi dia tutup album itu. Sudah lalu. Sekarang. Aku mau mulai baru. Kami berpelukan lama malam itu. Bukan mesra berlebih, tapi hangat, penuh pengertian. Ardi, kamu bikin aku percaya lagi sama cinta, bisiknya. Aku balas, kamu juga. Tapi, rahasia Rea ini kita harus gimana? Dio menggeleng. Biarkan dia tanggung sendiri. Aku nggak mau balas dendam. Tapi takdir lain. 2 hari sebelum pernikahan, Rina telepon aku nangis. Ardi, Rea hilang. Dia nggak angkat telepon sejak kemarin. Aku panik. Aku hubungi Dio. Rea ke apartemenku kemarin malam, kata Dio pelan. Dia mabuk, nangis, bilang gak sanggup nikah. Aku suruh dia pulang, tapi dia pergi entah kemana. Kami cari Rea bersama. Dio tahu tempat-tempat auritnya, bar kecil di Kemang, hotel butik di Menteng. Akhirnya, kami temukan dia di kamar hotel sederhana di Tamrin, duduk di lantai, mata sembab. Aku nggak kuat, katanya saat lihat kami. Aku cinta Dio, tapi aku takut kehilangan segalanya. Aku duduk di depannya. Rea, kamu harus pilih. Jangan sakiti Rina lebih lama. Dio diam saja, tapi matanya penuh luka. Rea menangis. Aku tahu. Tapi bagaimana bilang ke keluarga? Ke Rina. Malam itu panjang. Kami bicara sampai subuh. Rea cerita tentang tekanan ayahnya, bisnis keluarga yang besar, ekspektasi punya cucu. Di masyarakat kita, gay itu seperti penyakit, katanya. Aku mengerti karena aku juga merasakannya. Pagi harinya, Rea muncul di rumah Rina. Dia batalkan pernikahan. Bilang ada masalah bisnis besar yang buat dia nggak siap. Rina hancur. Nangis di pelukanku berjam-jam. Kenapa, Ardi? Dia bilang cinta aku. Aku peluk dia erat, tapi diam rahasia itu tetap aman, setidaknya untuk sekarang. Rina butuh waktu. Pernikahan dibatalkan, undangan dicabut, Enwe dicancel. Keluarga Rina marah besar pada Rea. Rea pergi ke luar negeri, katanya buat bisnis, tapi aku tahu dia lagi cari jati diri. Dio dan aku semakin dekat di tengah kekacauan itu. Kami bantu Rina pulih, nonton film, makan es krim, cerita masa lalu. Rina nggak tahu tentang kami, tapi dia bilang, Ardi, kamu dan Dio cocok banget jadi teman. Kalian mirip. Beberapa bulan kemudian, Rina mulai bangkit. Dia buka bisnis kecil, trailing ke Bali sendirian. Aku belajar bahwa cinta nggak harus paksa, katanya suatu hari. Sementara itu, hubungan aku dan Dio semakin dalam. Kami resmi pacaran, meski masih rahasia. Kami jalan ke tempat-tempat tenang, seperti Ancol malam hari, atau Kairo Top. Dio oto kami berdua, tapi simpan pribadi. Tapi konflik datang lagi. Keluarga Dio tahu tentang orientasinya dari teman lama. Mereka marah, suruh Dio tobat. Dio sedih, tapi kuat. Aku pilih hidup aku sendiri, katanya padaku. Aku juga mulai berani. Cerita ke satu teman dekat yang ternyata suporti. Langkah kecil, tapi berarti. Setahun berlalu sejak pernikahan gagal itu. Rina sudah move on sepenuhnya. Dia punya pacar baru, cowok baik dari kantornya. Kali ini aku pilih yang beneran cinta aku, katanya sambil tertawa. Rea kembali dari luar negeri. Dia hubungi aku sekali, minta maaf. Aku lagi terapi, Ardi. Coba terima diri sendiri. Dia putus total sama Dio dan mulai hidup lebih jujur meski masih pelan. Dio dan aku semakin kuat. Kami pindah bareng ke apartemen lebih besar di Kuningan. Studio oto Dio berkembang, aku bantu desain brandingnya.
Kami punya rutinitas, masak bareng nasi goreng malam hari, nonton drama Korea, atau jalan di Caredai minggu pagi. Tapi masyarakat Indonesia nggak selalu ramah. Suatu hari, kami dioto orang asing di mall, oto itu viral di media sosial dengan caption buruk. Komentar penuh kebencian. Dio daun berat. Kadang aku takut, Ardi. Takut kita nggak pernah bebas. Aku peluk dia. Kita lawan bareng. Pelan-pelan. Kami gabung komunitas underground di Jakarta, pertemuan rahasia, diskusi tentang hak. Di sana, kami temui cerita-cerita mirip, orang dipaksa nikah, dikucilkan keluarga, tapi tetap bertahan. Rina tahu rahasia kami akhirnya. Suatu malam saat dinner bareng, Dio pegang tanganku di meja. Rina terkejut, tapi lalu tersenyum. Akhirnya kalian bilang juga. Aku curiga dari dulu. Selamat ya. Dia peluk kami berdua. Cinta itu cinta, nggak peduli gender. Dukungan Rina bikin kami lebih berani. Tapi konflik besar datang saat keluargaku tahu. Ibu telepon dari Bandung, nangis. Ardi, ini dosa. Pulang, kita obatin. Ayah diam saja, tapi aku tahu dia kecewa. Aku pulang sendirian. Bicara panjang dengan mereka. Ini aku, Bu. Aku nggak pilih ini, tapi aku terima. Ibu nangis lama, tapi pelan-pelan paham. Yang penting kamu bahagia, Nak. Dio dukung aku sepenuhnya. Kita bangun keluarga kita sendiri, katanya. Kami mulai terbuka ke teman-teman dekat. Beberapa mundur, tapi yang tersisa lebih tulus. 2 tahun kemudian, hidup kami stabil. Dio punya galeri oto kecil di Kemang, aku promosi jadi senior designer. Kami trailing ke Yogyakarta, naik kereta malam, tidur bergandeng di kamar hotel kecil. Di sana, kami merasa lebih bebas, orang-orang ramah, candi-candi tua jadi saksi cinta kami. Tapi badai datang lagi. Rea kembali ke Jakarta, hubungi Dio. Aku rindu, katanya. Dio cerita padaku, jujur. Aku nggak balas, tapi dulu dia bagian hidupku. Aku cemburu, tapi paham. Kita hadapi bareng. Rea minta ketemu kami bertiga. Di kai yang sama tempat aku pertama ketemu Dio. Rea lebih kurus, tapi matanya cerah. Aku sudah coming out ke keluarga. Mereka marah dulu, tapi sekarang terima pelan. Bisnis aku jalan sendiri sekarang. Dia minta maaf pada Dio, pada aku. Kalian inspirasiku. Pertemuan itu menyembuhkan luka lama. Rea punya pacar baru, terbuka. Rina nikah tahun itu dengan pacarnya yang baru. Kami diundang duduk bareng sebagai pasangan. Rina bilang di pidato, terima kasih pada sahabatku Ardi dan Dio yang ajarin aku tentang cinta sejati. Malam itu kami menangis bahagia. Tapi masyarakat masih keras. Ada demo anti di Jakarta, berita penuh. Kami ikut aksi diam-diam, pegang tangan di kerumunan. Dio sakit sekali, lu berat. Aku rawat dia, tak tidur malam. Jangan tinggalin aku, bisiknya. Aku janji. 5 tahun sejak bridal shower itu, hidup kami seperti mimpi yang jadi nyata. Kami punya rumah kecil di pinggiran Jakarta, dengan taman kecil tanam bunga. Dio buka sekolah oto untuk anak-anak marginal, aku bantu desain kurikulum. Rina punya anak, kami jadi om-om kesayangan. Paman Ardi dan Paman Dio, panggil anaknya. Rea sukses dengan bisnis barunya, terbuka sepenuhnya. Kami adop anak lewat jalur panjang, anak laki-laki kecil yang ditinggal orang tua. Namanya Adi. Dia bikin rumah kami penuh tawa. Masyarakat pelan berubah. Lebih banyak dukungan meski masih perjuangan. Suatu sore di dapur rumah kami, mirip dapur tempat aku temukan rahasia dulu, Dio peluk aku dari belakang. Ingat bridal shower itu, tanyanya. Aku tersenyum. Itu awal segalanya.
Rahasia yang hancurkan satu pernikahan justru bangun cinta kami. Pengkhianatan Rea jadi pelajaran. Kami pilih jujur, meski susah. Di Indonesia ini, cinta kami seperti sungai yang tetap mengalir meski banyak batu. Tapi kami kuat. Bersama. Dan aku tahu, cinta itu memang rumit, tapi layak diperjuangkan.